Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ini kuas kipas ya, buat kipas-kipas. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas soal pendetilan dan juga sudah dipraktekkan ya, soal pendetilan daun-daun rimbun pepohonan ya. Dan di video sebelumnya ada perbedaan sedikit dengan video saat ini. Di video sebelumnya rambut saya masih agak kusut ya. Sekarang udah cukur, udah dipotong. Ya, nggak penting juga ya informasinya. Oke, kita akan bahas soal rumput. Ya, sekarang kita berurusan dengan para rumput. Untuk pendetilan rumput-rumput liar, ini kita membahas rumput-rumput liar ya, yang ada di apa ini istilahnya jalan-jalan yang tidak tertata rapi begitu ya, yang mungkin kurang terawat, jadi tumbuh rumput-rumput di pinggirannya begitu ya. Jadi untuk pendetilan rumput-rumput ini kuasnya masih sama dengan video yang sebelumnya. Cuman untuk rumput-rumput ini kadang-kadang saya juga memakai kuas yang ini ya, kuas yang ini. Ini saya punya tiga kuas kipas. Yang ini yang besar, yang ini yang lebih kecil, dan ini yang paling kecil. Jadi untuk yang kebutuhannya mau cepat gitu, mungkin kita butuh yang besar dan juga ukuran lukisan yang lebih besar. Bisa saja ya. Dan untuk yang kecil ini mungkin bisalah untuk pendetilan yang tentunya kecil-kecil juga ya. Oke, teman-teman. Ini soal rumput yang tumbuh di pinggiran jalan. Bukan rumput tetangga ya. Oke, tidak perlu banyak banyak omong, pembukaan segala macam ini tidak usah ya. Jadi kita langsung saja ke kampasnya, langsung kita praktekkan. Jadi ini lukisannya belum finish ya, kelihatan dari ada itu ini belum belum ada apa-apa di sini ya, dan kelihatan masih putih-putih. Cuman kita tidak tidak menjelaskan ya, tidak membuat tutorial maksudnya yang secara keseluruhan. Nah, kita hanya fokus ke sesuai judul video yang ini ya, bagaimana cara membuat rumput-rumput liarnya di pinggiran jalan seperti ini. Jalan bertanah dan berbatu-batu gitu ya, artinya belum di aspal ya. Oke teman-teman, kameranya sudah diam di tempat, dan perhatikan dan juga dengarkan ya. Kita memakai warna hijau stabilo. Itu hijau stabilo maksudnya hijau yang ini ya, sebentar. Kita pakai warna yang untuk rumput dulu ya. Nah, sekarang kita pakai warna putih. Oke. Lalu hitam. Terus satu lagi warna inti hijau ya. Hijau yang ini. Kalaupun tidak ada hijau yang ini, kita boleh memakai hijau yang
apa namanya, yang hijau lebih kental ya, yang lebih gelap mungkin yang ini. Cuman caranya yang ini dicampur sama warna kuning terus putih, makanya hasilnya kan jadi hijau ini. Sebetulnya itu tergantung apa ya, tergantung suasana penampakan lukisannya, artinya pencahayaannya, atau itu mungkin pagi, siang, ataupun sore. Ini sekarang kita bikin suasananya eh, sekitar siang lah ya, sekitar jam-jam berapa ini? Jam berapa ya? Kira-kira jam 11-an gitu ya. Jadi tengah-tengah hari lah. Jadi warnanya normal, kita pakai hijau ini dengan campuran yang sebelumnya tadi ya, hitam, putih, dan hijau ya. Lalu kita pakai kuas, bentar, ini posisi saya ribet sebetulnya di sini. Nah, ini ya kuasnya. Kita pakai, bentar, ini videonya agak blur ya. Gimana caranya biar kelihatan tajam gitu ya. Oke ya sudah. Kita pakai kuas yang ini. Sebetulnya ini kuasnya kuas yang seperti lancip ya. Apa ya istilahnya? Cuman ini saya sengaja dikusut-kusutkan begitu ya, seperti ini. Boleh teman-teman modifikasi kuas yang apa namanya, yang lancip tapi ukurannya yang besar. Oke, bisa dipahami ya. Intinya ini kuas kita kusutkan seperti ini. Nih, saya sengaja kusutkan seperti ini. Tidak gepeng dan tidak runcing juga ya. Jadi seperti kira-kira sapu lidi ya. Kira-kira bentuknya seperti bentuk sapu lidi. Jadikan kuasnya seperti itu ya. Ini kuas saya pakai merek Joico yang bulunya nilon ya. Bulunya nilon. Oke. Demikian yang mengenai kuas dan cat. Sekarang kita campur catnya, lalu secara mendasar kita bikin warna yang seperti ini dulu. Bukan yang langsung seperti ini. Kita bikin warna seperti ini dulu, dan warnanya ini dan goresannya bagaimana, silakan tetap Anda perhatikan sampai selesai ya. Jadi teman-teman yang baru menemukan ataupun baru berlangganan dengan channel ini, bolehlah ya untuk mensupport, tekan apa namanya ini, tombol subscribe ya, biar untuk saatnya nanti mungkin ada tutorial baru lagi mengenai unsur-unsur alam, objek-objek yang ada di lukisan pemandangan ya, pemandangan alam. Oke teman-teman, sekarang saya campur hitam sedikit dan hijaunya lebih banyak. Bandingannya 1:5 kira-kira. Kira-kira begini ya, ini udah hijau, saya saya celupkan ke catnya. Terus saya masukkan, saya celupkan lagi sedikit hitam. Begini ya, coba lihat ya. Gitu ya. Ada hitamnya, ada hijaunya di sini. Di bulu kuasnya ya, segitu kira-kira ukurannya untuk ukuran seperti ini. Lalu kita bikin hitam-hitam seperti ini. Ini sebetulnya bukan hitam. Ya, apa ya? Hijau tua ya. Hijau tua bangka gitu ya. Oke, langsung kita poleskan seperti ini. Oh, sebentar. Kita aduk sedikit dulu lah biar hijaunya menjadi tidak kelihatan hitam ya. Nah, gini. Jadi untuk penggoresan ini jangan terlalu ditekan, hanya bagian-bagian ujung-ujung kuasnya, ujung-ujung kuas, dan tidak terlalu ditonjok-tonjok kuat begitu ya. Walaupun ini dasar, tapi nanti juga akan membantu kita mempedomani rumputnya seperti apa ya kan.
Jadi ini goresannya ya seperti ini. Ini apa, lebih cepat ya. Ini saya bikin lebih lambat lagi begini ya. Nah, ini saya bukan gerak lambat, bukan ini ya, bukan diedit pakai gerak lambat ya. Slow motion bukan gitu ya, slow move. Apa namanya? Ini saya sengaja lambatkan gitu ya. Nah, begini ya. Nah, jadi yang apa namanya, yang goresan seperti ini tidak tidak merata ya, jangan diratakan. Maksudnya warnanya ini jangan merata, polos begitu. Jadi harus numpuk-numpuk begini ya. Harus ada numpuk-numpuk begini. Terus ambil lagi hitam sama hijaunya. Nah, campur di apa? Dikucek-kucek di ininya di sini. Nah, sedikit ditambahkan hitamnya. Kalaupun tidak ada hitam, bisa dicampur ini, campur biru, kuning, merah, ya biru, kuning, merah, biru dan merahnya lebih banyak, kuningnya sedikit, itu akan jadi hitam. Tapi ya tidak perlu ribet-ribet juga lah ya, kita pakai warna yang hitam aja ya. Karena untuk memperolehnya juga tidak susah-susah juga ya, tidak terlalu susah juga. Tinggal beli warna hitam ya sudah selesai gitu kan. Kita lanjutkan sampai di sini untuk ininya, untuk warna dasarnya ini hitam sama hijaunya tadi. Jadi radius penampakan tutorialnya ya sampai di batas ini ya, batas kamera ya. Oke, lanjutkan seperti ini. Ingat, hitam campur hijau stabilo, atau sebagian ada di kemasan namanya yellow green. Yellow green. Ada juga yang tokonya memberi nama hijau stabilo juga. Oke, seperti itu. Dan mungkin sampai di sini ya, lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai di sini yang bagian ujung ini. Kalau di lukisan alam ini yang mungkin butuh tekstur apa namanya ini, yang tekstur rame-rame gitu ya. Tekstur yang banyak pendetilannya ya. Itu bagusnya kita pakai cat akrilik. Bagusnya, tapi ya memang minyak juga bagus. Atau begini, maksudnya tergantung kenyamanan aja lah ya. Kalau nyaman memakai cat minyak ya pakai cat minyak gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman pakai cat akrilik gitu ya. Lebih simpel maksudnya. Oke, dasarnya ini sudah kita anggap selesai. Langsung kita masukkan lagi warna hijau. Masih hijau yang ini. Lalu putih ya. Sedikit putih, jangan terlalu banyak putihnya. Hijau sama putih. Nah, sekarang masih kuas yang sama, kuas yang tadi, yang ujung bulunya apa, serabut, kusut gitu ya. Kita celupkan hijau, terus sedikit putih. Oke, hijau sedikit putih, dikucek dulu lah, kalau lebih ingin merata ya.
Nah, sekarang hijaunya ini lebih cerah karena sudah dicampur putih. Sekarang dasar ini kan ini sudah kita dasar ya, sama halnya seperti ini juga sudah kita dasar. Sementara kita menunggu kering yang ini, kita lanjutkan pendetilan ini yang sudah didasari sebelumnya. Oke, dengan warna yang barusan kita buat seperti ini. Oke, ini hijau saya campur putih ya, cuman putihnya sedikit. Nah, begitu. Dan goresan ini pun juga jangan terlalu apa namanya merata juga ya. Harus apa sedikit-sedikit begini. Saya menjelaskan juga kurang kurang pintar ya. Cuman bisa teman-teman lihat sambil mendengarkan eh, ini celotehan saya. Nah, jadi warna dasar ini kita menggores lebih full, lalu untuk pendetilan kita menggores setengah full. Caranya masih sama dengan cara dasar tadi, cuman apa warnanya tidak full, itu bedanya. Nah, ini kan full semua, ini sampai sini, terus nanti juga warnanya juga lebih kurang full gitu ya. Oke, lanjutkan seperti ini. Dan ini untuk teman-teman ketahui agar apa ya, agar kelihatan natural seperti mendekati aslinya. Sebetulnya kita ini melukis sambil berpikir ya. Kalau di rumput-rumput itu mungkin sedikit ada kelihatan hitam-hitam, mungkin apa namanya cahaya yang gelap, mungkin itu hal-hal kecil, jangan sampai dilupakan ya. Walaupun itu sedikit-sedikit, lama-lama banyak hal yang seperti ini akan menjadi lukisan itu seperti hidup ya. Nah, jadi begini, ada bagian-bagian hitam ini jangan diisi semua. Nah, begini ya. Tinggalkan seperti ini, juga ada sedikit begini. Nah, gitu ya. Dan lebih ini lagi, lebih untuk menaturalkan lagi. Oh, ini jangan dibikin rapi. Nah, maksudnya begini, ini kan ada yang mencolok ke sini, ya, menjalar ke sini rumputnya, ya kan. Terus ada yang cuman segini, terus ada mungkin yang segini sampai ke sini, ya kan. Namanya kita analisa. Analisa di jalanan itu mungkin ini kan tanah nih ya, mungkin saja rumputnya tumbuh sampai di sini karena tidak dirawat begitu ya. Karena memang ini tanahnya bukan tanah jalan, bukan jalan untuk apa namanya ya, jalan jalan yang rapi lah, seperti aspal begitu ya. Nah, logikanya ya begitu, logika dan analisa kita sambil melukis ya, sambil membayangkan bagaimana aslinya gitu. Nah, lanjut seperti ini lagi, tetap seperti itu. Tapi jangan disamakan semua, jangan disamakan modelnya gitu. Ada yang panjang, ada yang sedikit pendek, ada yang cuman segini ya kan, seperti halnya tadi. Nah, dan hitam-hitam yang bagian sedikit-sedikit ini juga penting ya. Nah, begitu. Kalaupun teman-teman merasa ini sulit, sebetulnya buat tidak sulit, hanya saja kebetahan kita, betah ya. Namanya melukis ini ya memang kita pelajari dulu itu adalah apa namanya kebetahan ya. Kalau tidak betah ya nggak tahu juga saya ya, kalau memang ada kelainan skill mungkin seketika bisa
oh, pandai begitu, saya juga nggak tahu. Cuman menurut secara pribadi pengalaman ya memang belajarnya harus betah dulu, ya kan. Nah, perhatikan seperti ini lalu. Nah, ujung-ujung kuahnya saja ya, jangan ditekan. Kalau memang warnanya ini agak sedikit memudar, enggak apa-apa, ditambahkan sedikit putihnya. Nah, cuman jangan ini, jangan merata gitu. Biar kelihatan liarnya ya kan. Kita kan bicara soal yang liar-liar dari awal ya. Jadi ini, nah ini ada juga yang sedikit panjang-panjang begitu ya kan. Kayak apa namanya daun-daun padang ilalang gitu ya. Nah, dan goresan ini ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, jangan tebal semua ya kan. Artinya jangan sewarna, jangan satu warna semua. Ada yang mungkin hijaunya langsung gini, ada yang sedikit ditambah putih begini. Nah, ya kan. Jadi warnanya itu hijau, cuman ya hijaunya itu bermacam-macam. Ada yang cerah, ada yang gelap gitu ya. Ada yang hitam. Sebetulnya ini bukan hitam. Ya ini dasar yang ini tadi. Oke, langsung langsung kita lanjut di sini. Nah, di sini lebih jelas lagi teksturnya karena lebih jauh, lebih dekat dari ini ya. Pandangannya ke sini. Ini lebih dekat, ini jauh. Makanya ini lebih kasar lagi daripada yang ini. Nah, ini. Jangan hiraukan jalannya ini, tetap dilebihkan begini ya. Artinya kita tidak hanya fokus ke dasar seperti ini. Bukan hanya mengikuti dasar ini. Begini maksudnya. Jadi tidak begitu ya. Artinya kita kan mendasar seperti ini nih. Jadi kita tidak mengikuti ini aja. Maksudnya ini kita harus melebihkan ke atas gitu. Nah, gini ya. Nah, dilebihkan. Lebihkan sedikit. Biar ini kelihatan dimensi. Ya, dimensi maksudnya ini kan lebih tampak dekat ya dari yang ini. Kalau kita paskan dimensinya tidak dapat gitu ya. Tidak kelihatan gitu. Dan posisi gores-goresnya juga sama, ada bagian-bagian yang hitam sedikit-sedikit gitu, ada bagian daun-daunnya terlalu putih juga ada yang cuman sekedar hijau. Nah, tetap ujung-ujung kuas ya seperti ini goresannya. Ada yang tipis juga, masih sama ya, ada yang tipis, ada yang tebal juga ada. Seperti itu ya. Ini bagian di sini gelap ya, karena cahaya datangnya dari sini ya. Kalau kita lihat dari objeknya, cahaya datang dari kanan, sudut kanan. Nah, jadi cahayanya di sini bagian gelapnya. Jangan di sini, bagian di sini. Karena itulah yang menentukan nanti kelihatan berdimensi. Orang-orang bilang kelihatan hidup gitu ya. Sebenarnya kelihatan hidup itu artinya kalau istilahnya kelihatan dimensi ya, dimensi gitu. Nah, begitu ya. Dan kalau masih kelihatan ini blur, kita alih sedikit kameranya. Oke. Nah, makin jauh, makin halus. Jangan tetap kasar seperti ini.
jika teman-teman mencoba, karena saya pernah berngobrol ya, berdialog dengan teman-teman yang katanya sudah belajar sering begitu. Cuman tetap saja tidak bisa mengikuti seperti yang saya tutorialkan ini. Sebetulnya begini, bukan bukan tidak bisa, sebetulnya betah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, betah. Awal kita bikin begini ternyata belum berhasil, coba lagi ya kan, dicoba lagi terus dan selalu latihan. Ya, karena memang kita manusia untuk mencapai sesuatu skill itu dengan dua hal, belajar dan latihan. Kalau cuma mempelajari, ya sudah. Ini teman-teman saat ini lagi menonton, itu namanya mempelajari. Mempelajari dengan cara melihat dan mendengar, ya kan? Nah, untuk latihan, ya perlu teman-teman praktekkan dengan seksama, dengan apa namanya, dengan tidak bosan ya. Selalu, selalu, dan selalu gitu. Itu kuncinya. Apapun skill tetap berawal dari rajin latihan. Sambil cari tahu, kepo ke apa namanya, ke orang yang mungkin lebih bisa ya kan. Nah, gitu. Jadi untuk mempersingkat video, kita cukupkan di sini untuk cara membuat rumput liarnya seperti ini. Jadi kalaupun ini kelihatan ada yang menjalar ke sini, ya tetap ini kan posisinya ini datar ya. Datar, ini datar. Ini lihat pinggiran kampasnya seperti ini. Ini karena kameranya dari samping jadi kelihatan mereng ya. Jadi ini datar. Jadi ini yang menjalar-jalar ini ikuti datarnya komposisi kampas. Nih, ini kan lurusnya seperti ini nih. Jadi yang menjalar ke jalan ini tetap lurus seperti ini juga. Nah, jangan bikin seperti ini. Seperti ini ya. Nah, biar nanti dimensinya kelihatan datar gitu ya. Dan ini juga seperti ini, kalau memang ada rumputnya maunya ada yang menjalar ke sini, ya tetap datar seperti itu. Datar mengikuti lurusnya, sejajarnya dengan pinggiran kampas kita ya. Itu namanya komposisi. Nah, ini. Nah, ini kan menjalar ke tengah jalannya ya kan. Misalkan ini. Nah, jadi menjalarnya ini tetap sejajar dengan pinggiran kampas. Jangan seperti ini. Oke. Biar nanti kelihatan apa jalannya ini rata ya. Ini kelihatan mereng ya karena memang kameranya ada di samping ya, teman-teman. Nah, sekalian kita bikin jalannya ini tadi bagaimana. Karena awalnya saya bikin seperti ini. Bentar, saya sorot di bagian sini. Nah, ini. Saya bikin dulu hitam sama oranye ya, jadi coklat ya. Coklat-coklat seperti ini. Karena saya butuh warnanya seperti ini. Jadi saya bikin dasarnya seperti itu. Oke. Teksturnya seperti ini jadinya. Oke. Dan caranya, bentar. Kamera agak goyang sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi ini saya pakai warna merah. Bentar, masih ribet lagi nih.
merah, kuning. Kuning ini kuning apa ya? Sebenarnya kuning ini banyak. Ini kuning matahari ya. Kuning matahari sunset ya. Di yellow ya. Kuningnya ini agak gelap. Terus kuning, merah, hitam lagi sama putih. 3 warna ini saya campur lagi. Kuning, merah, hitam, dan putih. Oke. Ini sekedar tambahan ya. Di samping tutorial rumput. Nah, kita sudah campur kuning, merah, dan hitam terus diaduk. Cuman ini, ingat, ini merah warna yang tajam ya, jadi jangan terlalu banyak, hanya sedikit saja buat mempengaruhi warna kuning tadi ya, itu saja. Oke, setelah kita campur, upayakan jadinya itu coklat muda. Coklat muda itu karena dibantu sama putih ya. Oke. Nah, setelah kita warnai dasar seperti yang saya lihatkan tadi, lalu kita gores-gores seperti ini. Ada hitam, ada putih, ada coklat. Goresannya kita perlambat lagi ya. Atau sedikit saya zoom biar jelas. Nah, ini warna apa tadi? Coklat muda tadi ya. Yang warna saya campur tadi seperti ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak ya. Tidak jadi bukit juga loh. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak gitu. Jadi banyaknya ya seperti ini. Goresannya tetap sama sifatnya, sama halnya dengan membuat rumput tadi. Cuman ini goresannya ke sini ya. Goresannya ke sini. Jangan ke sini. Beda lagi, itu cara membuat bayangan di air. Nah, ini tetap lurusan kampas kita kan seperti ini. Lurus ya, pinggirannya. Terus kita ikuti goresan-goresan seperti ini nih. Goresannya mengikuti datarnya pinggir kampas ya. Nah, begini. Memang tidak kelihatan ketara yang saya gores, tapi lama-lama ya jadinya akan seperti ini. Karena ada putih, karena ada kuning dan coklat muda. Sekali-kali kita masukkan coklat muda, begitu. Sekali-kali kita masukkan putih sedikit, lalu masukkan coklat muda lagi, terus ada sedikit hitam-hitam. Nah, akhirnya seperti ini. Oke, goresannya tetap ke sini, jangan ke sini. Oke, paham ya? Oke, teman-teman. Nah, kira-kira begitu cara-cara dasarnya buat teman-teman yang mengaku pemula. Oke, lanjutkan, ulangi video ini. Kalau teman-teman suka ya, yang belum berlangganan silakan dipencet tombol subscribe-nya, lonceng, serta kalau boleh ya lebih bagus lagi dibagi-bagi kan ya, di share ya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam semuanya.